Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi keluhan customer yang bilang kalau kualitas bahan kerudung Rabbani semakin lama semakin menurun dan semakin tipis. Biar aku kasih tahu ya, dari dulu sampai saat ini, kualitas kerudung Rabbani mulai dari yang berbentuk benang sampai menjadi kerudung yang sering Rabbaners kenakan tidak berubah sama sekali loh. Ini area produksi Soho Knitting Batu Nunggal, Pak. Jadi benang-benang yang dikirim dari supplier langsung masuk ke mesin sesuai permintaan, nanti akan diproses ke produksinya. Dari produksi sini akan dipotong setiap rollnya 25 kilo. Dari 25 kilo itu kita akan langsung inspect ke mesin inspect ini, Pak. Kita pakai 10 point system juga untuk defectnya. Nah, dari 25 kilo per satu roll ini kita akan transit dulu di gudang, nanti di gudang grey. Dari gudang grey kita akan distribusikan ke supplier sesuai dengan request dari follow up-nya. Jadi kalau untuk di knitting kita acuannya berdasarkan instruksi dari follow up, Pak. Biasanya mereka minta gramasi grey. Nah, biasanya requestnya ke kita itu 170-180. Nah, ketika dapat request seperti itu, kita langsung setting di mesin. Yang kita setting adalah yarn length-nya, Pak. Nah, ini tuh panjang jeratan per 100 jarum. Nah, kita hitung 100 jeratan, terus diukur panjang benangnya berapa senti. Nah, dapatlah di sini 27 cm sampai 27,5 cm. Itu untuk mendapatkan gramasi grey-nya 170 sampai 180. Nah, ini kita pasti selalu ada kalibrasi. Yang pertama, ketika awal running kita pasti akan selalu ngecek yarn length-nya untuk dapat gramasi di 170 sampai 180. Nah, selain itu juga kita punya cek mingguannya juga, Pak. Seperti ini, dari jenis produksinya apa, gramasinya apa, yarn length-nya berapa, nih di sini ada. Yang terakhir, gramasinya berapa, yarn length-nya berapa, CPI dan WPI-nya dapat, terus potongan per roll-nya juga dapat, lebar kainnya dapat, dan panjang kainnya dapat. Nah, ini kita ngecek per seminggu sekali. Nanti masuk ke celupan, kalau ada komplain biasanya langsung ke kita. Kalau di luar 170 atau 180 gramasinya, mereka langsung komplain ke kita, langsung kita ngecek per mesinnya. Atau yang dikomplain mesin berapa, roll berapa, kita langsung ngecek yarn length lagi, Pak. Seperti itu. Perkenalkan, saya Abdul dari Soho Garmindo. Saat ini kita sedang menerima kain dari supplier celup. Nah, ini hasil celupannya yang kita terima hari ini. Setelah ini nanti kita siapkan ke sana untuk proses inspek. Sebelum diproses untuk inspek, kita ambil sampel untuk tes warna sesuai dengan standar atau tidak, dan tes untuk tes cuci, luntur terhadap cuci dan gosokan gitu. Pertama-tama kita potong kain terlebih dahulu. Kita potong kain seperti ini tujuannya untuk membedakan mana kain yang belum dicuci dengan kain yang sudah melalui uji coba cuci. Lalu setelah itu, masukkan kain sampel yang akan dicuci beserta masukkan kain pendamping. Yang pertama ada kain polister, lalu kain katun, dan selanjutnya kain multifiber. Kain multifiber ini merupakan standar nasional dalam percobaan tes cuci. Sedangkan katun dan polister merupakan standar tes dari kami. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, kita akan memasukkan cairan yang kita sebut dengan cairan alkali. Gunanya untuk melihat kadar luntur yang akan keluar dari kain sampel yang akan kita tes. Takaran air yang kita gunakan adalah sebanyak 10 ml untuk 10 gram kain yang akan kita tes. Setelah semua tercampur, kita akan aduk semuanya secara bersamaan setiap 5 menit sekali secara berkala selama 30 menit. Ya teman-teman, sesudah 30 menit kita lewati, kita tahu hasilnya dari sampel yang barusan diuji. Kita ambil satu-satu seperti multifiber, polyester, sama katun. Sampel itu sendiri, baru kita tempel di sini. Katun di katun, sampel sesudah diuji, polyester sesudah diuji, sama multifiber. Ini proses inspek untuk kain knitting, untuk kerudung. Di sini ada kebetulan ada dua jenis yang sedang diinspek sekarang. Yang pertama ini untuk kerudung KS bahan PE, yang keduanya yang sebelah sana itu
terus CLX biasanya disebut untuk kerudung CLX seperti itu. Setelah kain kita terima, kita persiapkan di sini untuk area persiapan inspek, terus ditumpuk di sini, nanti dilanjutkan untuk inspek. Untuk proses inspek sendiri kita ada pengecekan kualitas kain, ada cacat apa aja di dalam kain tersebut, terus keduanya cek lebarnya. Untuk standar lebar kita itu minimal 74 inci. Terus ada juga pengecekan gramasi atau berat. Untuk gramasi kain kita sebenarnya 200 GSM gram square meter, plus minusnya toleransi kita 5%. Minimalnya kita gramasi itu di 190 GSM, maksimalnya di 210. Di bawah 190 kita akan informasi ke supplier celup untuk perbaikan, dan yang di atas 210 kita juga informasi untuk ke supplier celup juga seperti itu. Kalau di bawah standar nanti kita informasi ke supplier celup untuk perbaikan seperti itu. Ini area penyimpanan kain. Ini area untuk kain-kain yang hasil inspek yang sudah oke. Ini nunggu untuk dikirim ke produksi. Kita nunggu informasi dari PIC untuk kapan pengirimannya kain-kain tersebut gitu. Sedangkan untuk area yang retur yang akan kita kembalikan ke supplier untuk diperbaiki ada di sini. Biasanya kita sebelah sini. Ini adalah area-area untuk yang kita siapkan untuk perbaikan ke supplier untuk diperbaiki seperti ini. Baik, ini sedang akan dilakukan proses pengecekan gramasi untuk kerudung bani, bahannya Penta. Ini tahun produksi 2021. Nanti kita lihat perbedaannya produksi 2021 dengan produksi 2024. Ini yang sedang dipotong tuh produksi tahun 2021. Dan yang satu lagi ini tahun 2024 produksinya. Ini sekarang kita cek untuk gramasi kerudung bani tahun produksi 2021 160. Ini yang produksi tahun 2024 sama di 160. Tadi kita sudah cek gramasi kedua kerudung bani ini dan hasilnya sama di 160 GSM. Kondisinya dua-duanya sama-sama baru, belum pernah dipakai. Yang membedakan adalah tahun produksinya saja. Ini membuktikan bahwa secara berat kita tetap menjaga bahwa gramasinya itu tetap di 160 untuk walaupun beda tahun pembuatan. Yang ini cuman warna aja yang membedakan. Ini sama-sama kerudung bani, bahannya PE 30 di kisaran 160, standarnya di 150 masih masuk. Yang kerudung yang kita cek tadi yang 3 warna itu bahannya PE 40 double knit untuk kerudung, biasanya banyak untuk kerudung sekolah. Itu usia pemakaiannya itu adalah sampel yang udah pernah dipakai dari customer. Ada yang di atas 5 tahun usia pakainya. Itu tadi beratnya ada di 228 dan yang paling ringan itu di 227. Ini kemungkinan disebabkan karena pengaruh faktor pemakaian juga bisa berpengaruh, faktor penyimpanan juga berpengaruh. Karena kan ini kemungkinan dipakainya sering setiap hari gitu. Jadi ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan bahwa gramasi dari kain tersebut bertambah gitu. Nanti kita akan coba lihat konstruksi dari kerudung tersebut untuk membuktikan bahwa secara konstruksi tidak ada perubahan gitu, benang yang dipakai maupun settingan mesin yang digunakan di proses pembuatan kainnya gitu.
Baik, ini hasil pengecekan jumlah benang 100 helai benang. Yang pertama yang usia pakai udah 10 tahun. Ini dalam 6 cm itu ada 100 benang. Sedangkan yang ini yang produk terbaru 100 benang itu ada 5,9 cm secara lebarnya. Secara konstruksi ini masih toleransi 0,01 atau 1 mili bedanya, karena ini beda usia pakai gitu. Mungkin itu bisa berpengaruh dari sana. Sedangkan secara konstruksi ini tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Buktikan bahwa produk ini usia pakai 10 tahun dengan produk yang baru dari celupan, baru keluar dari celupan, itu tidak ada perbedaan yang signifikan seperti itu. Rabani selalu menjaga kualitas produknya agar tetap menjadi kerudung favorit Rabaners hingga saat ini. Jadi mau yang lama ataupun yang baru, kualitas keduanya tetap sama. Gak ada yang berubah kok. Yuk buktikan kenyamanan kerudung baru Rabani di store favorit dan di rabani.id. Gak pakai lama. Untuk info seputar produk, promo, dan online store Rabani, cek sekarang di info.rabani.id.